Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah, NIM T 2019-2009. Di sini saya akan mereview buku bimbingan dan konseling dari Dr. Ahmad Juntika Nurihsan, MPD. Saya di sini akan mereview 4 bab dari buku ini. Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan. Yang akan saya bahas di sini yaitu latar belakang diperlukannya layanan bimbingan dan konseling. Kebutuhan akan bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh faktor fisiologis, filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratisasi dalam pendidikan, serta perluasan program pendidikan. Salah satu aliran filsafat yang berpengaruh besar terhadap timbulnya semangat memberikan bimbingan adalah filsafat humanisme. Aliran filsafat ini berpandangan bahwa manusia memiliki potensi untuk dapat dikembangkan seoptimal mungkin. Aliran ini mempunyai keyakinan bahwa masyarakat yang miskin dapat dikembangkan melalui bimbingan pekerjaan, sehingga pengangguran itu dapat segera dihapuskan. Latar belakang psikologis berkaitan erat dengan proses perkembangan manusia yang bersifatnya unik, berbeda dari individu lain dalam perkembangannya. Implikasi dari keragaman ini ialah bahwa individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih dan mengembangkan diri sesuai dengan keunikan atau tiap-tiap potensi tanpa menimbulkan konflik. Dari sini, keunikan dan keragaman individu diperlukan bimbingan untuk membantu setiap individu mencapai perkembangan yang sehat di dalam lingkungannya. Kehidupan sosial budaya suatu masyarakat adalah sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan sistem lain. Keterbukaan ini mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran, dan perubahan nilai dalam masyarakat yang ada mewarnai cara berpikir dan perilaku. Hal ini menjadi penting dalam perkembangan individu karena nilai menjadi dasar bagi individu dalam proses memilih dan mengambil keputusan. Bimbingan dan konseling membantu individu dalam memelihara, menginternalisasi sistem dan memaknai nilai sebagai landasan dan arah pengembangan diri. Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, kesempatan kerja berkembang dengan cepat pula, sehingga mahasiswa memerlukan bantuan dari pembimbing untuk menyesuaikan minat dan kemampuan mereka terhadap kesempatan dunia kerja yang selalu berubah dan meluas. Poin yang kedua yaitu latar belakang diperlukannya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemampuan berpikir dan kesadaran manusia akan diri dan dunianya, hal ini dapat mendorong terjadinya globalisasi. Situasi globalisasi membuat kehidupan semakin kompetitif dan membuka peluang bagi manusia untuk mencapai status kehidupan yang lebih baik. Untuk menangkal dan mengatasi dampak negatif globalisasi ini, perlu dipersiapkan insan dan sumber daya manusia yang bermutu. Manusia Indonesia yang bermutu yaitu manusia yang harmonis, melahirkan batin sehat jasmani dan rohani, bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional, serta dinamis dan kreatif. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional di Indonesia. Pendukung utama bagi tercapainya sasaran pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak cukup dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus didukung dengan peningkatan profesionalitas dan sistem manajemen tenaga kependidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong dirinya sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi pencapaian cita-citanya. Kemampuan seperti itu tidak hanya menyangkut aspek akademi, tetapi juga menyangkut aspek perkembangan terjadinya sosial, pematangan intelektual, dan sistem nilai. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu di lingkungan pendidikan haruslah merupakan pendidikan yang seimbang, tidak hanya menghantarkan peserta didik pada pencapaian standar kemampuan profesional dan akademis, tetapi juga mampu membuat perkembangan diri yang sehat dan proaktif. Pencapaian standar kemampuan profesional atau akademis dan tugas-tugas perkembangan peserta didik memerlukan kerjasama yang harmonis antara para pengelola dan pelaksana manajemen pendidikan dan pengajaran. Setidaknya hal ini merupakan bidang-bidang utama dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia lebih banyak dilakukan dalam kegiatan pendidikan formal di sekolah. Pada awal tahun 1960, di beberapa sekolah dilaksanakan program bimbingan yang terbatas pada bimbingan akademik. Kemudian pada tahun 1964, lahirlah kurikulum SMA Gaya Baru dengan keharusan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Tetapi program ini berkembang karena kurang persiapan prasyarat
Tetapi program ini kurang berkembang karena kurangnya persiapan prasyarat, terutama ke orangnya sebagai tenaga pembimbing yang profesional. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pada dasar 60-an, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan dan diteruskan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 1963 membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan yang sekarang dikenal dengan Universitas Pendidikan Indonesia dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Setelah dirintis dalam dekade 60-an, bimbingan ini dicoba penataannya dalam dekade 70-an. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PSPP membawa harapan baru pada pelaksanaan bimbingan di sekolah karena setiap bimbingan memegang peranan penting dalam sistem sekolah pembangunan. Secara formal, di bidang konseling diprogramkan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975 yang menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah. Pada tahun 1975, berdiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI di Malang. IPBI ini memberikan pengaruh terhadap perluasan program bimbingan dan sekolah. Setelah melalui penataan dalam dekade 80-an, bimbingan diupayakan agar lebih mantap. Pemantapan ini terutama diusahakan untuk mewujudkan layanan bimbingan yang profesional. Upaya-upaya dalam dekade ini lebih mengarah pada profesionalitas yang lebih mantap. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini adalah penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 menjadi ke kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984 telah dimasukkan bimbingan karir di dalamnya. Usaha memantapkan bimbingan ini terus dilakukan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang. Penataan bimbingan terus dilanjutkan dengan dikeluarkannya SK Menpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dalam pasal 3 disebutkan tugas pokok guru adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program pembimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, pada tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI ini menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Pemunculan nama ini dilandasi terutama oleh pemikiran bahwa bimbingan dan konseling harus tampil sebagai profesi yang mendapat pengakuan dan kepercayaan dari publik. Selanjutnya lanjut pada bab 2. Bab 2 ini yaitu konsep bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, bimbingan merupakan upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Model bimbingan yang berkembang saat ini adalah bimbingan perkembangan. Visi bimbingan perkembangan ini bersifat edukatif, pengembangan, dan outreach. Edukatif karena titik berat layanan bimbingan perkembangan ditekankan pada pencegahan dan pengembangan, bukan kolektif atau terapeutik, walaupun layanan tersebut juga tidak diabaikan. Disebut pengembangan karena titik sentral sasaran bimbingan perkembangan ini adalah perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian individu dengan strategis atau upaya pokoknya memberikan kemudahan perkembangan melalui rekayasa lingkungan perkembangan. Dan yang terakhir yaitu model outreach karena target populasi layanan bimbingan perkembangan ini tidak terbatas pada individu yang bermasalah saja, tetapi semua individu berkenan dengan semua aspek kepribadiannya dalam semua konteks kehidupan. Teknik bimbingan yang digunakan meliputi teknik pembelajaran pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling. Bimbingan perkembangan di lingkungan merupakan pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan agar mereka dapat memahami dirinya, lingkungannya, dan tugas-tugasnya, sehingga mereka sanggup mengarahkan diri dan menyesuaikan diri serta bertindak wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasukinya kelak. Dengan pemberian layanan bimbingan ini, mereka lebih produktif, dapat menikmati kesetaraan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti pada lembaga tempat mereka bekerja kelak, serta masyarakat pada umumnya. Pemberian bimbingan ini juga membantu mereka mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling
Yang pertama yaitu agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan masyarakat ataupun lingkungan kerja. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pengembangan, yang merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu. Yang kedua, fungsi penyaluran, yang merupakan fungsi bimbingan dalam membantu individu dalam memilih dan memantapkan penguasaan jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang ketiga, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, khususnya guru, dosen, widyaswara, dan wali kelas untuk mengadaptasikan ragam pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Dan yang keempat, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu untuk menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Pelaksanaan bimbingan perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, hendaknya bimbingan itu bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan kepada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Yang keempat, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga pendidikan hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang dalam menyelesaikannya. Yang kelima, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Yang keenam, bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketujuh, program bimbingan di lingkungan tempat pendidikan harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Yang delapan, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan dapat bekerjasama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan. Yang kesembilan, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Dan yang terakhir, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Yang selanjutnya yaitu pengertian konseling. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya dan mampu membuat keputusan serta menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli bisa merasa bahagia dan efektif perilakunya. Karakteristik utama kegiatan konseling yaitu yang pertama, konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Yang kedua, hubungan dari konseling bersifat interpersonal. Yang ketiga, keefektifan konseling sebagian besar diperlukan oleh kualitas hubungan antara konselor dan kliennya. Tujuan dari konseling antara lain yaitu mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan, memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif, penyelesaian masalah, mencapai keefektifan pribadi, dan mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ini yaitu membahas tentang ragam pendidikan. Dilihat dari masalah individu, ada 4 jenis bimbingan, yaitu bimbingan akademik, bimbingan sosial, bimbingan karir, dan bimbingan keluarga. Yang pertama yaitu bimbingan akademik. Bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik. Yang kedua, bimbingan sosial pribadi, yaitu bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial pribadi. Yang ketiga, bimbingan karir, yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyesuaian masalah-masalah karir yang dihadapi.
Yang keempat, bimbingan keluarga, yaitu upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka itu mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Berdasarkan ragam layanan dalam bimbingan dan konseling dibedakan menjadi 4 jenis pelayanan utama, yaitu yang pertama pelayanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan ini bertujuan membantu para individu mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, layanan responsif, yaitu pelayanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh individu saat ini. Yang ketiga, layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu individu dalam membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Yang keempat, dukungan sistem, yaitu kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program pendidikan bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat dari masyarakat yang lebih luas, manajemen program, serta penelitian dan pengembangan. Dilihat dari pendekatannya, bimbingan dapat dibedakan atas 4 pendekatan, yaitu pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Yang pertama, pendekatan krisis, disebut juga dengan pendekatan kuratif, yaitu upaya bimbingan yang diarahkan pada individu yang mengalami krisis atau masalah. Yang kedua, pendekatan remedial, yaitu pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Yang ketiga, pendekatan preventif, yang merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pembimbing memberikan beberapa upaya serta seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Yang keempat, pendekatan perkembangan menekankan pada perkembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Ada beberapa macam teknik bimbingan yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan individu, yaitu konseling, nasihat, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mengajar bernuansa bimbingan. Sekarang kita lanjut pada bab 4, yaitu bimbingan di perguruan tinggi. Pemberian layanan bimbingan mahasiswa didesak oleh banyaknya problem yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam perkembangan studinya. Belajar di perguruan tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan. Karakteristik utama dari studi ini pada tingkatan ini yaitu kemandirian. Dalam usaha merealisasikan kemandirian mahasiswa, perkembangannya ini tidak selalu mulus dan lancar. Banyak sekali hambatan dan problema yang mereka hadapi. Untuk mengembangkan diri dan menghindari serta mengatasi hambatan dan problema tersebut, diperlukan bimbingan dari para dosen yang dilakukan secara sistematis dan berprinsip pada Tutwari Handayani. Bimbingan mahasiswa merupakan usaha membantu mahasiswa mengembangkan dirinya dan mengatasi problema akademik serta problema sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mereka. Fungsi bimbingan mahasiswa ini yaitu pengenalan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, potensi, dan karakteristik mahasiswa, membantu menyesuaikan diri dengan kehidupan di perguruan tinggi, membantu mengatasi problema-problema akademik dan problema sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mahasiswa. Dengan diberikan layanan bimbingan mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu memilih program studi atau konsentrasi atau pilihan mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita mereka, serta mampu menyelesaikan perkuliahan dan segala tuntutan perkuliahan tepat pada waktunya. Bimbingan mahasiswa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, pengenalan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, potensi, dan karakteristik mahasiswa. Yang kedua, membantu menyesuaikan diri dengan kehidupan di perguruan tinggi. Yang ketiga, membantu mengatasi problema-problema akademik dan problema sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mahasiswa. Tujuan diberikannya layanan bimbingan mahasiswa ini antara lain, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memilih program studi atau konsentrasi atau pilihan mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita mereka. Yang kedua, mampu menyelesaikan perkuliahan dan segala tuntutan perkuliahan dan tepat pada waktunya. Yang
Yang ketiga, memperoleh prestasi belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat, mampu membina hubungan sosial dengan sesama mahasiswa dan dosen dengan baik, memiliki sikap dan kesiapan profesional, memiliki pandangan yang realistis tentang diri dan lingkungannya. Yang kelima, prosedur bimbingan pada mahasiswa meliputi langkah pemerolehan data dan informasi, langkah pemberian bantuan, serta pemantauan hasil bantuan yang diberikan. Langkah pemberian bantuan kepada mahasiswa terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Tahap pertama, bantuan awal bersamaan dengan pemeriksaan data melalui wawancara, pengamatan, inventory, serta orientasi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, terhadap program pendidikan dan pengajaran yang diikutinya. Tahap kedua, bantuan bersifat kelompok yang diberikan oleh seorang dosen pembimbing akademis yang telah ditetapkan. Tahap ketiga, bimbingan perorangan dilakukan oleh dosen pembimbing akademik atau DPA untuk membantu mahasiswa menangani masalah yang dihadapi sesuai dengan perluannya. Tahap keempat, apabila diperlukan, pada tahap ini mahasiswa memperoleh bimbingan khusus untuk konselor, baik pada tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas. Dan tahap yang terakhir atau tahapan yang kelima, bantuan rujukan keluar apabila mahasiswa bersangkutan memerlukan bantuan yang tidak dapat dipenuhi oleh DPA dan konselor yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum